Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang materi integral tak tentu. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang integral tertentu. Kompetensi dasar masih sama dengan yang pertemuan sebelumnya, menentukan nilai integral tak tentu dan integral tertentu, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan integral tertentu. Tujuan pembelajaran pada materi integral tertentu ini, setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu mengemukakan pengertian konsep integral tertentu, menemukan rumus-rumus integral tertentu fungsi aljabar, mengombinasikan sifat-sifat integral tertentu, dan yang terakhir menyimpulkan hasil integral tertentu dari suatu fungsi aljabar. Kemudian uraian materi pada integral tertentu ini, yaitu integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi kontinu untuk nilai-nilai X tertentu dalam sebuah interval yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Jika f(x) antiturunan dari f(x) dengan nilai-nilai x pada sebuah interval yang memiliki batas bawah a dan batas bawah batas atas b, maka bentuk tersebut disebut integral tertentu untuk fungsi f(x) dari a sampai b. Andaikan f kontinu pada a, b, dan andaikan f sembarang antiturunan dari f, maka pada interval tersebut berlaku sebagai berikut. Integral a sampai b f(x) dx sama dengan f(x) a sampai b, sama dengan disitu tertulis fa min fb, mohon maaf ada salah ketik, harusnya fb min fa, jadi batas atas dikurang batas bawah. Selain sifat integral tak tentu yang juga berlaku pada integral tertentu, terdapat sifat integral tertentu yang lain sebagai berikut. Yang pertama, integral a sampai b f(x) dx itu hasilnya negatif b sampai a f(x) dx. Ketika batasnya dibalik, maka hasilnya negatif. Kemudian yang nomor 2, integral a sampai b, di situ tertulis a sampai b, itu ada, mohon maaf salah ketik. Integral a sampai c f(x) dx sama dengan integral a sampai b f(x) dx ditambah integral b sampai c f(x). Jadi ketika ada integral a sampai b kemudian ditambah integral lagi b sampai c, batas atas di fungsi pertama dengan batas bawah di fungsi kedua itu sama, maka bisa dicari dengan langsung integral dari batas bawah yang pertama sampai dengan batas atas fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, integral a sampai a f(x) dx sama dengan 0. Jadi kalau ada batas atas dan batas bawahnya sama, maka integralnya adalah 0. Jika f(x) lebih dari sama dengan 0 dalam interval x lebih dari sama dengan a dan x kurang dari sama dengan b, maka integral a sampai b f(x) dx lebih dari sama dengan 0. Dan jika f(x) kurang dari sama dengan 0 dalam interval x lebih dari sama dengan a dan x kurang dari sama dengan b, maka integral a sampai b f(x) dx kurang dari sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai integral berikut ini. Yang pertama, integral 2 sampai 5 x pangkat 2 dx. Kita lihat penyelesaiannya. Integral 2 sampai 5 x pangkat 2 dx kita integralkan dulu. Didapat setelah kita mempelajari integral tak tentu, tentu sudah dapat mengintegralkan. Didapat 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 2, batas atas 5. Seperti rumus integral tertentu, batas atas dikurang batas bawah, maka batas atas 5 kita gantikan di nilai x dipangkatkan 3, kemudian dikurang batas bawahnya 2 dipangkatkan 3, yang menghasilkan 39. Kemudian yang nomor 2 ada integral bawah sampai 3x pangkat 2 dx ditambah 3 sampai 5 3x pangkat 2 dx. Kedua fungsinya sama, batas atas yang pertama sama dengan batas bawah yang kedua. Ada di situ dijabarkan dua cara. Yang pertama dicari satu-satu seperti contoh nomor 1, hasilnya 117. Ketika kita memakai sifat integral tertentu, tentu lebih
lebih simple caranya. Jadi ketika ada fungsinya sama, batas atas yang pertama dengan batas bawah yang kedua sama, kita bisa langsung mencari dari batas bawah yang pertama sampai dengan batas atas fungsi kedua. Hasilnya pun sama, 117. Rangkuman dari materi ini bahwa integral tertentu, misalkan f kontinu pada a, b dan f adalah antiturunan dari f, maka integral a sampai b fx dx itu fx a sampai b. FB min FA. Di situ ada kesalahan penulisan ya. Kemudian terdapat sifat-sifat integral tertentu sebagai berikut yang sudah tadi dijelaskan. Baik, latihan soal ada di LKPD, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Jika ada yang tidak paham dengan materi ataupun contoh dan latihan soal, silahkan tanyakan di classroom. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.